Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda semua. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Salam sejahtera buat Anda semua. Dengan Pak Demos di channel Ada Kisah Nyata. Dalam episode training ekspor, pelatihan ekspor, dalam episode negosiasi ekspor. Jangan kemana-mana, stay tune dengan Pak D terus. Oke, kita lanjutkan kembali. Sedikit panas di tempat ini, tapi no problem, bukan panas yang kita cari. Setelah promosi ekspor berlanjut, terjadi komunikasi lewat email atau FB atau lewat WA atau LinkedIn atau IG, Instagram ya, atau WhatsApp. Mungkin langkah yang selanjutnya adalah negosiasi ekspor. Apa poin-poin negosiasi ekspor yang harus pelaku ekspor terutama di tingkat UKM lakukan? Kita lanjutkan, jangan kemana-mana. Negosiasi ekspor itu dari pengalaman Pak D 2007 yang lalu sampai bangkrut, sekarang baru bangun lagi, melihat potensi di tanah Papua yang luar biasa, potensi alamnya. Ada beberapa hal dalam negosiasi ekspor yang sangat-sangat vital. Pertama adalah bagaimana kita membahasakan kepada importir, kepada buyer kita untuk mempermudah kita supaya bisa mengirim. Dalam negosiasi ekspor yang utama nanti adalah harga. Harga sangat memegang peranan penting di dalam negosiasi ekspor. Semua buyer pasti akan menanyakan harga. You punya harga berapa? Kalau harga you kompetitif, oke. Timbul pertanyaan, apakah kita harus dumping untuk supaya harga kita bisa diterima oleh buyer? Itu juga tidak. Di sini saudara-saudara harus bisa memahami komponen harga yang termasuk dalam produk ekspor tersebut. Ada pelatihannya sendiri namanya pricing ekspor, yaitu komponen harga dari barang itu jadi bahan baku sampai jadi barang jadi, sampai termasuk biaya ekspornya. Nah, dalam negosiasi ekspor ini harga itu sudah termasuk dengan biaya-biaya ekspor. Apa biaya-biaya ekspor tersebut? Saya pelan-pelan ya agar bisa dipahami. Yang pertama adalah biaya produksi barang, biaya membuat barang dari bahan baku sampai barang jadi. Yang kedua adalah biaya packing, mengemas barang tersebut sampai masuk kontainer. Yang kedua adalah biaya dokumen ekspor. Dokumen ekspor ada biayanya. Setelah itu ada biaya kontainer, ada biaya pajak. Oke, Anda kasih ada asuransi. Nah, semua komponen-komponen biaya ini eksportir harus bisa menghitung sehingga bisa menentukan harga persatuan daripada barang tersebut. Nanti kita akan buat pelatihan pricing ekspor sehingga Bapak Ibu bisa memahami ke sana. Tapi kita akan bicara secara umum bagaimana negosiasi ekspor itu. Setelah harga bisa diputuskan bersama, diterima oleh kedua belah pihak, kita melanjutkan ke dokumen. Saudara, kalau boleh saya memberikan saran, saudara menggunakan letter of credit. Letter of credit dalam pelatihan ekspor juga ada. Nanti kita akan buat itu. Saudara menggunakan site atau site sama saja. Kalau saudara kontrak kerjanya nanti dia meminta pengiriman setiap bulan, maka usulan yang paling gampang yang boleh saya lakukan adalah saudara meminta jenis LC-nya adalah site yang revolving. Apa itu LC revolving? Artinya setiap pengiriman kita bisa mencairkan LC itu.
sehingga produktivitas Anda bisa terus berproduksi dengan dukungan biaya ekspor itu. Oke, sudah dalam negosiasi ekspor. Yang terakhir negosiasi kita adalah packing. Kadang-kadang juga terjadi sebuah kegagalan seperti Pak D pernah mengalami. Packing itu kadang-kadang kita harus mengikuti kemauannya buyer dalam sebuah negosiasi ekspor. Oh, jangan kemana-mana, ayo. Kita lanjut nanti. Nah, kalau kita bicara packing punya biaya tersendiri dalam keseluruhan barang. Jadi semua komponen biaya ditanggung oleh produk ekspor tersebut. Yang terakhir packing dan kontainer. Nah, dalam kontainer juga kita harus tahu bagaimana penggunaan, apa dia full load kontainer, full container load atau lost container load. Terus asuransinya, apakah dia meminta pengirimannya free on board atau sistem pengiriman yang VCL juga boleh dan lain-lain ya. Sistem pengiriman. Jadi biasanya mereka meminta pengiriman sampai ke tujuan tapi barang diasuransi. Nah, yang terakhir komponennya adalah asuransi. Semua komponen-komponen ini Anda harus tahu secara menyeluruh. Tetapi itu ada training-trainingnya khusus. Panjang ya, negosiasi ekspor. Kalau Anda sudah bisa memenuhi syarat-syarat ini, maka kemungkinan besar buyer akan sepakat dengan harga Anda dan deal. Jadi, saya mau memperingatkan bahwa harga barang sudah meliputi biaya produksi, biaya promosi. Ini tidak terlalu besar ya karena menggunakan media sosial dan lain-lain. Dokumen ekspor, kontainer, asuransi. Iya toh? Betul tidak? Nah, terus biasanya juga dia bilang sudah pakai CIF saja. CIF apa? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Setelah itu seluruh komponen ini lahir menjadi satu bagian yang namanya harga Anda, harga eksportir. Sehingga Anda nanti dalam pelatihan pricing ekspor kita akan tahu satu barang itu nilainya berapa, Anda mengambil untung berapa. Kalau itu sudah bisa Anda lakukan, menghitung seluruh biaya-biaya termasuk packaging, termasuk kontainer loading dan sebagainya, termasuk pengiriman. Biasanya di cost, insurance dan freight, CIF. Kalau itu kita bahas itu training yang lain. Kalau ini sudah selesai, maka Anda akan meminta yang namanya letter of credit. Setelah negosiasi harga, negosiasi packing, bentuk pengiriman. Oh ya, satu lagi, Pak hampir lupa, yaitu sertifikasi. Ketika Anda negosiasi dengan buyer Anda, tolong Anda minta sertifikasi yang meringankan Anda. Jangan Anda meminta sertifikasi atau mendengarkan buyer meminta saya minta sertifikasi standar Eropa. Di Indonesia belum ada standar Eropa. Oke, seperti Pak D mengalami kegagalan pengiriman ke Singapura, ternyata Singapura sudah menggunakan makanannya itu dia menggunakan standar Eropa. Jadi setiap barang makanan, bahan baku makanan yang dimasukkan ke Singapura harus mempunyai standarisasi sertifikasi dari Eropa. Pada saat itu tahun 2007 belum ada satu badan pun yang tersertifikasi dan bisa mengeluarkan sertifikasi itu. Jadi Anda harus hati-hati. Mungkin Anda nanti akan diminta sertifikasi berat, ini wajar. Sertifikasi fumigasi, ini wajar. Ya. COO, Certificate of Origin, itu wajar. Sertifikat asal barang. Anda akan diminta lagi satu setelah barang, sertifikat asuransi. Nah, ketika sertifikasi barang ekspor ini Anda minta, tolong minta yang bisa mempermudah Anda mengirim. Karena kita di Papua, kita mau sertifikasi barang di mana? Lembaga yang
berhak mengeluarkan sertifikasi itu yang dipercaya oleh buyer internasional itu cuma Sukovindo dan South Suko. Mungkin dari Departemen Perdagangan mengeluarkan sertifikat of origin dengan weight sertifikasi berat. Nanti Departemen Kesehatan di Kesehatan Pelabuhan mengeluarkan sertifikat fumigasi sehingga kontainer itu bersih. Jadi ketika dia masuk dalam area duane negara tujuan, sertifikat itu kontainer itu dinyatakan layak masuk karena sudah mengantongi sertifikat fumigasi. Nah, sertifikasi ini Anda harus hati-hati. Jangan sampai ketika Anda presentasi dokumen Anda, setelah mengirim, Anda juga harus mengantongi 5 dokumen ini. Jangan lupa konosemen pengiriman. Kwitansi pengiriman itu jangan sampai hilang. Pemberitahuan ekspor barang Anda harus punya, Anda harus buat itu. Nah, kalau semua dokumen lengkap Anda presentasi di bank untuk pencairan letter of credit, ketika dokumen ini sesuai dengan letter of credit maka dana cair. Jangan sampai Anda amendment lagi. Amendment kita harus nyari apa yang kurang gitu. Kita harus kontak lagi dengan bank dan itu repot. Jadi ketika kita membuat dokumen ekspor, Anda mengikuti perintah letter of credit. Baik saudaraku, Anda bisa paham dalam negosiasi ekspor? Kita lanjut. Kita lanjut lagi dalam negosiasi ekspor. Dan biasanya sistem pembayaran yang terakhir dibicarakan oleh buyer dan eksportir adalah sistem pembayaran. Tetap Pade menyarankan letter of credit. Minta yang side, jangan at side. Lebih gampang liquid, lebih gampang dicairkan. Dan minta Anda mempresentasikan. Jadi Anda harus bisa mempresentasikan letter of credit Anda di bank di mana kota Anda berdomisili. Sampai di situ. Kalau kurang jelas boleh bertanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan ke komentar-komentar biar nanti Pak De membalas. Terkadang kalau kita punya produk bisa seperti itu, kadang-kadang juga kita bukan kita punya produk. Seperti Pak De kemarin menjual ikan ke Singapura 2 kali pengiriman, yang pengiriman terakhir gagal, akhirnya Pak De bangkrut. Saya tidak punya produk. Yang punya produk ikan itu nelayan. Oke? Pak De mau cerita sebentar, bisa? Boleh. Kita lanjutkan ya. Pak De mau cerita bagaimana Pak De berani mengambil keputusan menerima buyer dari Singapura. Kejadiannya itu berawal daripada pertemuan Pak De dengan orang Singapura di bandara Juanda, Surabaya. Dan orang-orang itu jalan ke sana ke sini. Saya tanya, "Sir, good day, where come from, what's your name?" Saya memperkenalkan diri. Dia mengatakan dirinya dia Mr. Young dari Singapura. Saya tanya, apa yang Anda lakukan di sini? Oh, saya lagi cari ikan. Saya bilang, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan? Dia bilang, Anda punya ikan? Saya bilang, iya. Jawabannya adalah iya. Anda jangan pernah ragu-ragu. Kalau ada yang bertanya, Anda punya ikan? Jawab ya. Kita punya nelayan banyak yang mampu mensuplai. Oke? Dan jawaban ya saya itu langsung. Beliau kasih nomor HP waktu itu. Beliau kasih alamat FB-nya, alamat email. Saya pulang ke Makassar. Saya nggak jauh-jauh, bro. Saya kasih jalan ya. Saya kasih satu motivasi buat saudara-saudara. Saya datang ke tempat pelelangan ikan, potret ikan-ikan tersebut. Dengan perahu nelayannya, saya membuat situasi seakan-akan saya yang punya perahu itu. Akhirnya Mr. Young ini oke, Pak Demo silakan kirim. Kita negosiasi. Dan negosiasi ini yang saya tadi bicarakan tadi ya. Setelah itu saya adakan pengiriman 40 feet kontainer berhasil dari Sulawesi Tenggara. Pengiriman pertama, pengiriman kedua tiba-tiba ada masalah. Ini yang saya mau ingatkan kepada saudara-saudara, harus tahu aturan impor di negara tujuan ekspor. Sehingga
saudara tidak mengalami hal seperti Pak D. Pak D langsung jatuh, ya sekarang bangkit lagi setelah sekian tahun, bangkit lagi ya kurang lebih 10 tahun lebih lah Pak D bangkit lagi. Gak usah khawatir, mau jatuh 1000 kali juga bangkit, ayo bangkit. Nah, saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa sikap kita lah yang membuat kita orang bisa percaya sama kita. Kalau Anda mengatakan saya punya produknya, Anda yakin? Yakin. Oke. Dan dia akan bertanya-tanya, dia akan mengetes kita. Satu keranjang isi ikannya berapa? Saya foto keranjangnya, saya katakan bahwa satu keranjang di Makassar isinya 65 ekor sampai 70 ekor. Itu sudah benar. Ikan ini jenisnya ini. Dia ngirim ini yang saya mau. Kebetulan yang diminta adalah ikan merah. Wes, gayung bersambut. Pak D akhirnya bisa ngirim, bisa dapat untung sedikit. Yang pengiriman kedua gagal, walaupun gagal, tapi ada pengalaman yang bisa Pak D share. Sekarang Pak D sudah punya buyer sendiri yang lagi mengincar sebuah produk di Papua ini, tapi berhubung karena Papua ini infrastrukturnya tidak punya, kita tidak punya bandara internasional yang bisa langsung mengirim. Akhirnya ya beginilah, permintaannya sederhana, yaitu ikan congge, harganya lumayan, packingnya sederhana, sertifikasinya tidak dipersulit, rupanya buat kebutuhan warung-warung makan di Hong Kong sana dan di Taiwan, di Jepang. Tadi ikan congge saja. Kebetulan harga ikan congge di sini masih masuk, yang besar sekitar 4-5 kilo, karena sekitar 100.000. Pak D menawarkan sekitar ya segitu-gitulah, yang penting semua masuk gitu, masuk semua komponen termasuk asuransi. Kita tunggu tanggal mainnya saja, mudah-mudahan bisa. Cuma Pak D mengatakan kepada buyer bahwa saya tidak bisa mengirim lewat udara, terpaksa saya harus mengirim lewat laut memakai kontainer beku. Cuma mengirim lewat laut 1 bulan dia nggak mau, harus tetap bisa lewat udara. Ini jadi tantangan buat Pak D. Pak D minta waktu, Pak D kasih tahu bayarnya bahwa situasinya seperti ini. Saya di Papua, jauh dari infrastruktur seperti di Tanah Jawa, Sulawesi dan Sumatera, atau di Bali. Kita tidak punya bandara standar internasional dengan bandara ekspor, nggak punya. Kalau di Surabaya oke, kita langsung tujuan kirim ya, pakai pesawat ANA setiap hari masuk keluar Surabaya. Sehingga saudara saya mau kasih tahu, jangan pernah putus, walaupun kita tinggal di Indonesia Timur, kita bisa melakukan tindakan ekspor dengan cara yang lain, yaitu bagaimana? Nanti kita sampaikan di training yang berikut. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bertanya saja. Kalau Pak D bisa menjawab, Pak D akan menjawab sesuai pengalaman Pak D. Kalau Pak D nggak bisa menjawab, ada teman-teman Pak D yang bisa membantu. Terima kasih. Sukses untuk Anda.